Ya, selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas modul relativitas dengan topik teori relativitas Einstein. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu memahami postulat relativitas khusus dan dilatasi waktu, dan memahami transformasi Lorentz. Fisika sebelum abad 20 disebut fisika klasik. Pada awal abad 20, fisika modern lahir karena ketidakmampuan fisika klasik dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil dan benda yang berkecepatan tinggi. Jadi secara garis besar, cabang fisika itu dibagi menjadi fisika klasik, yaitu fisika sampai abad 19, dan fisika mulai abad 20. Nah, fisika modern ini atau modern fisik itu ada beberapa cabang, misalnya relativitas yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian ada namanya fisika kuantum ya. Ada namanya fisika nuklir yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian relativitas khusus. Jadi istilah relativitas khusus adalah suatu teori fisika yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 mengenai struktur ruang dan waktu. Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Nah, kerangka acuan inersia yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan yang lainnya. Kemudian kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 × 10⁸ meter per second adalah sama ya untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Nah, menurut kisah ya, Einstein itu mendapatkan ide relativitas ketika dia sedang berada di mobil, lalu dia melihat jam ya, suatu jam di suatu menara. Dia berpikir, kan saya bisa melihat jam karena ada cahaya yang membawa informasi jam itu ke mata saya. Apa yang terjadi kalau saya bergerak dengan kecepatan sama dengan cahaya? Berarti kan cahaya nggak pernah nyampe di mata saya. Artinya saya melihat jam itu tidak bergerak gitu ya. Artinya bahwa waktu itu tergantung pergerakan benda. Nah, itu ide yang Einstein dapatkan ketika dia sedang duduk di mobil ya. Sehingga akhirnya dia mengeluarkan namanya teori relativitas yang terkenal itu. Ya. Nah, sebelum Einstein, sudah ada beberapa ahli fisika berusaha membahas tentang masalah pergerakan relatif. Ya, contohnya adalah orang bernama fisikawan Belanda bernama Hendrik Lorentz. Ya. Jadi di sini ada dua kerangka acuan ya, atau yang disebut dengan koordinat. Yang warna orange adalah koordinat diam, artinya orang yang berada di sini itu diam. Kemudian ada namanya koordinat yang bergerak, misalnya koordinat ini bergerak bersama mobil ya. Artinya ada kecepatan antara koordinat yang merah dengan yang orange. Kemudian ada orang bernama Hasan misalnya di sini. Berarti bagaimana Hasan bergerak tergantung siapa yang ngelihat. Kalau orang yang diam ngelihat dengan koordinat yang bergerak melihat itu bisa memiliki pengamatan yang berbeda. Itu namanya relativitas gitu ya. Jadi sesuatu itu berapa posisinya, berapa kecepatannya tergantung siapa yang ngelihat atau tergantung koordinat acuannya ya, atau kerangka acuannya. Nah, di sini memang ada penurunan rumusnya. Intinya yang penting adalah rumus yang terakhir ya, yaitu berapa kecepatan yang dilihat oleh pengamat diam ya, jika kita mengetahui kecepatan yang dilihat oleh pengamat yang bergerak ya. Nah, di sini melibatkan C, kecepatan cahaya. Karena ternyata kan cahaya itu membutuhkan waktu untuk bergerak. Artinya dua buah pengamat itu ada beda waktu ya dalam mengamati sesuatu gitu. Ya, nanti ide dari transformasi Lorentz ini akan menjadi dasar ya dalam Einstein mengembangkan teori relativitasnya. Jadi ini adalah hubungan kecepatan yang dilihat oleh pengamat atau koordinat diam dengan kecepatan yang dilihat oleh pengamat yang bergerak gitu ya. Nah, contoh mungkin ya, misalnya sebuah pesawat meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,8 C. Pesawat lalu menembakkan peluru ya 0,1 C menurut pesawat. Jadi kecepatan pesawat ini terhadap bumi, sedangkan peluru ini terhadap pesawat. Ya, berapa kecepatan peluru menurut pengamat di bumi? Ya, maka kita pertama simbolkan dulu, anggap bumi itu C, pesawat itu B, peluru A. Berarti VAB artinya kecepatan peluru terhadap pesawat. Tadi sudah tahu ya 0,1 C. VBC adalah kecepatan pesawat terhadap bumi, ya, yaitu 0,8 C. Kan ditanya apa? Kecepatan peluru menurut bumi ya, berarti VAC. Ya, maka rumus VAC adalah VAB ditambah VBC
dibagi 1 tambah VAB kali VBC dibagi C kuadrat. Berdasarkan persamaan Lorentz ini ya. Maka kita masukin VAC sama dengan, ya masukin ya VAB 0,1 C, VBC 0,8 C, dan seterusnya dapat nanti 0,83 C. Ya. Jadi ini adalah salah satu cara mendapatkan kecepatan yang dilihat oleh pengamat diam dibandingkan dengan pengamat yang bergerak. Tapi rumus ini sebenarnya akan terpakai jika kecepatannya tinggi ya, artinya bendanya mendekati kecepatan cahaya. Tapi kalau benda yang sehari-hari kita lihat kan lambat ya, artinya dibanding cahaya sangat lambat, sehingga sebenarnya kita lebih boleh menggunakan yang sederhana saja. Jadi yang dipakai biasanya hanya pembilangnya saja nih. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, untuk melihat hubungan dua kecepatan kita tinggal jumlahkan saja gitu. Ya, yang bagian bawahnya tidak diperlukan. Tapi kalau untuk benda yang kecepatannya tinggi, itu ternyata cahaya itu memiliki pengaruh, sehingga ini harus dimasukkan faktor bagian bawahnya gitu ya. Jadi sebenarnya transformasi Lorentz ini yang nanti dikembangkan oleh Einstein itu berguna ketika benda mendekati kecepatan cahaya. Nah, menurut Einstein, ya, jadi waktu itu relatif. Ya. Jadi dilatasi waktu adalah konsekuensi teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain lebih berdetak, lebih lambat daripada jamnya. Ya, jadi ada pengamatan waktu yang berbeda oleh dua pengamat ya. Misalnya contoh nih, yang satu ada di bumi, ya, misal saudara kembar ya, yang satu berada di pesawat, dia bergerak ya dengan kecepatan cukup tinggi ya, maka nanti ternyata ketika berjalannya waktu, si yang ada di pesawat melihat waktu itu, misalnya dia melihatnya hanya sekian tahun, tapi yang di bumi merasakan waktunya sudah jauh lebih lama gitu ya, itu namanya relativitas gitu. Jadi waktu itu berdasarkan tergantung kecepatan setiap orang yang mengalami gitu ya. Nah, rumusnya sudah diturunkan oleh Einstein, maka nanti delta T sama delta T0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Di mana V ini adalah kecepatan relatif pengamat antara yang bergerak dengan yang diam. Ya, delta T0 adalah waktu yang dirasakan oleh pengamat yang diam. Delta T adalah waktu oleh pengamat yang relatif bergerak gitu ya, terhadap pengamat yang lain. Ini contoh ya, ada dua orang, Anton dan Bernard. Anton di bumi, Bernard dengan kecepatan pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kemudian Bernard mencatat kepergian Anton 20 tahun. Yang di bumi ya, Bernard yang di bumi 20 tahun. Oh sorry, bukan yang Bernard itu. Oh, Anton ya. Jadi 20 tahun itu menurut Anton ya. Nah, sedangkan Anton ini kan adanya di bumi ya. Sedangkan Bernard itu kan adanya di pesawat ya. Ditanya berarti berapa waktu yang dirasakan oleh si Bernard ya. Nah, di sini berarti menurut Anton ya, berarti delta T-nya 20 tahun, ditanya berapa delta T0, ya, sehingga masukin delta T 0, berarti kan delta T-nya kan menurut yang di bumi 20 tahun, berapa yang oleh yang ada di pesawat, berarti delta T0. Sehingga di sini kita masukin angkanya, ya kan kecepatannya 0,8 tadi ya, C, maka kita akan dapatkan delta T0 12 tahun. Jadi walaupun yang di bumi merasakan 20 tahun, tapi si yang di luar angkasa itu baru merasa 12 tahun itu. Nah, di sini terjadi perbedaan waktu gitu ya. Seperti itu. Banyak sekali ya film-film fiksi terkait ini ya. Kalau kalian tertarik bisa nonton film seperti Interstellar gitu ya. Bagaimana waktu itu tergantung dia berada di mana dan dia bergerak berapa cepat gitu ya. Oke, ini adalah referensi yang digunakan untuk video kali ini. Demikian untuk video kali ini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya.